Ya Allah, selama ini gue udah bertahun-tahun ngonten, bukannya gue nabung buat umroh. Sekarang giliran diajakin umroh sama orang tua sendiri, gue malah dibayarin sama nyokap gue gitu. Dari situ gue ngerasa kayak, ya mesti gue dong yang ngebayarin nyokap gitu loh. Gue bakti lah gitu, surga gue di sana gitu kan. Allah udah ajak ke sana, ya alhamdulillah pas nyampe sana pecah langsung, gue nangis apa segala macam. Disitulah akhirnya kita kasih solusi. Bena Kribo, mampir juga Mampir nih. kan? akhirnya. Setelah sekian lama gue bawa di Der. Iya. Waduh. Memang dia agak milih. Ya. Aduh. Iya. Masa gue Bahaya. pinggir jurangin sih. Tapi intinya adalah apa hubungannya dengan Angga? Karena memang ternyata ada satu saksi datang dari Angga, perubahannya Bena Kribo yang dulunya suka main sendal di konten-kontennya. Waduh. Gue udah ngikutin dia tuh udah ngefans dari lama, bro. Gue tuh suka banget sama konten-konten lu zaman Indofitgram, bro. Wah, ternyata ngefans ya diem-diem ya. Ngefans gue. Guys. Fan, gue akuin aja ngefans. Ya. Ya kan? Nah artinya banyak perubahan yang gue lihat dari zaman lo dulu video-video lucu, tapi sekarang jadi video-video yang bukan serius ya, tapi video-video lebih bijak lah, lebih bapak lah, ya. Dan ada sisi spiritualismenya. Wah. Soalnya gue gak heran sih sebelah nama Angga, karena memang seseorang itu adalah sebagaimana agama temannya ya. Ya, Karena Angga kan dekat sekali dengan Luar biasa. permekahan. Waduh. permadinahan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya, jadi ada satu gerakan yang memang mereka bawa teman-temannya. Ya, jadi artinya kenapa kok bisa-bisanya sekarang perjalanan Bena Kribo tuh betul-betul gak pengen banget menyaksikan diri sendiri tentang perjuangannya Rasulullah SAW, tapi lebih pada ngajak buat teman-teman semua, dan ada hubungannya sama VR yang waktu Bener. apa? VR Nabi Muhammad itu, VR Rasul. Iya, apa enggak istilahnya Virtual film. reality. Virtual reality apa? Iya, film. Iya. Ya, lu pasang di mata lo. Hah. Lu bisa melihat bahwa ada satu film pendek atau mungkin Ya. cerita perjuangannya Rasulullah SAW secara 5 dimensi ya. Ya, Betul. kita ada yang 5 dimensi, ada yang 3 dimensi juga. Tapi yang memang yang sekarang lagi viral nih yang 5 dimensi. Iya, jadi begitu lo pakai ketika Rasulullah SAW perjalanannya ke Taif, kan ditipukin tuh Iya. sama suku-suku yang ada di sana kan, dengan nggak terima dakwahnya Rasulullah SAW, terus Geter tuh. geter tuh bambunya. Berasa kayak kena ya. Timpukannya, anginnya dan seterusnya. Tapi anyway, yang gue mau bahas sebenarnya kisah perjalanannya Bena Kribo dulu aja kali bro. Ya. Betul dong, harus dong. Kenapa harus gitu? Sebenarnya ada apa bro? Lu ada apa? Ya banyaklah konten-konten yang kita dapat inspirasinya karena memang konten hiburan apa segala macam ya. Tapi seakan-akan kayak, bukan berarti yang lainnya buruk ya, tapi seakan-akan kayak lu yang benar-benar fokus menjalani dengan dekat sama Allah tuh gimana sih Ben? Ya, Coba lu sebenarnya- ceritain deh, gimana sih? Apa ya, kayak kalau dulu kan emang gue konten emang udah lama banget ya, sebenarnya udah 15 tahun lebih gitu. Dan emang dulu konten gue lebih ke entertainment kan, komedi segala macem gitu. Emang yang seru-seruannya, lucu-lucuan lah gitu. Ya masih muda gitu kan, ngerjainnya yang hiburan karena seru lah, rame apalagi bareng teman-teman gitu kan. Oke. Cuma ya makin kesini mungkin ya beberapa tahun terakhir gitu ya, 5 tahun terakhir, nggak tahu kenapa gue ngerasa kayak gue agak aneh gitu, kayak jijik gitu ngeliat konten gue sendiri. Gue apa sih, pecicilan banget lah pakai bikin sketsa apa segala macem gitu. Gue ngerasanya gitu sendiri, dan gue ngerasa kayaknya gue pengen ngasih lebih banyak manfaat deh daripada sekedar konten hiburan gitu. Ya meskipun konten hiburan kan bikin orang terhibur gitu ya. Yeah. Tapi gue dari sisi yang kayaknya gue pengen ngasih sesuatu yang lebih bermanfaat dari hanya sekedar hiburan gitu. Makanya akhirnya gue memberanikan diri keluar dari comfort zone untuk membuat konten gue yang tadinya entertainment, komedi, berubah jadi edukasi gitu. Tuh, karena ya salah satunya gue pengen ngasih apa tadi namanya, manfaat sebanyak-banyaknya, dan ya dalam kata lain gue pengen dapat pahala jariahnya lah dari apa yang gue kontenin, dapat manfaatnya dan seterusnya gitu. Masya Allah tuh, enggak, berarti bener kan ketahuan kan, berarti Iya. yang lainnya nggak bermanfaat kontennya. Konten gue yang dulu. Iya kan, maksudnya kan lu ngerasa bahwa lu pengen berbagi manfaat, artinya selama ini lu nggak ada manfaatnya buat orang, makanya kan yang masih di sana berarti nggak bermanfaat itu kan? Ya ada dong. ada dong. Pinggir jurang terus. Gue kesana Dan tuh macam-macam. gue bentur-benturin aja udah, biar lu sendiri aja ngelarin masalahnya gitu. Emang paling banyak dosanya kayaknya gue di sini deh. Ya tapi artinya gini, lu nggak takut kehilangan audiens lu yang dulu ya? Kehilangan banget gitu. Jadi pas gue berubah jadi konten edukasi, ya pasti ada yang unfollow dan segala macamnya. Cuma ya udah nggak apa-apa. Maksudnya gue juga udah 15 tahun, gue mentalnya juga udah kuat lah gitu. Mau hilang followers juga nggak masalah. Ya gue tinggal build lagi aja gitu. Karena gue mikir ya gue berangkat dengan niat gue pengen bikin konten edukasi, pengen bikin ngasih banyak manfaat ke orang. Ya udah, jalanin aja gitu. Nanti juga pasti akan ketemu gitu, orang-orang akan melihat
benanya gitu kan, gue juga mainin personal brandingnya bahwa ya gue bawa diri gue ke sini gitu, bahwa ya gue juga manusia yang bisa berubah gitu, bisa level up juga gitu dari Bena yang dulu. Oh sekarang alhamdulillah nih gue kontennya bisa berubah jadi lebih bermanfaat, lebih ke edukasi lah. Nah, oke. Sebelum nanti gue tanya mengenai itu kan di ranah duniawinya ya, maksudnya konten betul. bermanfaat tapi di sisi duniawinya. Tapi sebenarnya gue penasaran sisi spiritualismenya seperti apa. Ya kan, apakah memang ternyata lu ada ujian inikah, itukah yang akhirnya membuat lu tuh jadi bener-bener pengen kenal sama Allah, kenal sama Sang Pencipta lebih gitu loh. Maksud gue itu sih. Iya, lu tahan dulu aja bro ya. Oke. Tapi gue keanggap bentar ya. Artinya ketika melihat fenomenal seperti orang-orang yang tadinya ya dunia hiburan, pekerja-pekerjanya mungkin ya, ini bukan yang orang-orang yang tadi bersama Bena gitu, tapi yang gak bermanfaat. Dan lu melihat ada seperti ini, menurut lu seperti apa enggak? Sebagai kita ini dulu audiens kan, karena kita kan belum mulai kan, mereka udah mulai duluan loh. Iya kan? Iya. Ya kalau menurut gue sih sebenarnya ya kita manusia nggak ada yang sempurna ya. Oke. Ya gue pribadi juga memulai mendekatkan diri sama Allah gitu ya. Ya belum lama juga, sebenarnya mungkin lebih lamaan Bena kali daripada gue. Gue tuh pas 2020 pas kena COVID, jadi baru adalah pengalaman spiritual yang ya mungkin nanti gue ceritain juga dari sisi gue sendiri gitu kan. Nah tapi ya namanya hidayah tuh kan masing-masing nih, personal masing-masing. Nah mungkin gue ngelihatnya ya bukannya berarti yang lain nggak balik lagi ya, tapi lebih ngelihat mungkin berterima kasih Allah udah mau ngajak kita nih untuk bisa lebih dekat sama dia lah gitu. Makanya gue penasarannya bahwa ya kita bertiga dan teman-teman semua lah ya. Kita bertiga disclaimer juga bukan berarti duduk sini terus merasa sekarang tuh kita udah bersih loh, bukan. Justru gue malah pengen tahu karena kan kayak qadarullah Allah udah set bahwa kita bertiga nih ada before afternya lah, konten-kontennya begini. Lo dengan dunia lo, Anda dengan dunianya enggak gitu kan. Tapi kan kayak asik banget dibahas di sini mengenai bagaimana sudut pandangnya tentang adanya perubahan kan sebetulnya kan. Betul. Nah, tapi diri lu sendiri tuh gimana? Dalam arti, ya gue tarik di sinilah kita semua satu topik lah, satu tema, yaitu dulu kita melakukan konten A, sekarang konten B. Which is termasuk ya konten-konten Angga kalau kita lihat sedekah Jumatnya. Masya Allah gitu loh. Ya kan, maksudnya kan mungkin dulu lu atau mungkin gue gitu kan tidak melakukan hal demikian gitu. Betul. Sebenarnya apa trigger yang akhirnya jadi kepancing untuk kayak gitu? Karena gue merasakan manfaatnya sih dari sebenarnya. Once gue kayak contoh berbagi dan segala macam, hal yang gue lakukan itu bermanfaat buat orang banyak tuh, ya gue pribadi ngerasa ya Allah nitipin rezeki buat gue supaya bisa itu kan bukan punya gue juga. Jadi kalau bisa malah kalau ngomongin soal sedekah dan segala macam, ya sebisa mungkin bisa membahagiakan orang, mungkin dengan cara Bena bermanfaat dengan bikin konten, kalau gue mungkin bermanfaat dengan bagi-bagi sedikit rezeki lah, bisa dibilang bukan banyak lah, gue sedikit lah, paling bagi-bagi berapa sih gitu, nggak banyak lah gitu. Ya kalau diakumulatif bro, lama-lama. Apalagi dari omset dari VR. Waduh, masya Allah, VR lagi nih tadi ya. Pokoknya kalau ketemu Angga tuh isinya kayak Mr. Krab, uang. Ben, Yes. Spiritualismenya kayaknya gue masih penasaran, pengen ngegali. Kalau cuma sekedar sharing-sharing bermanfaat kayaknya ya betul itu tuh kita apresiasi sekali gitu ya. Justru bukan dari situ, awalnya emang bermanfaat itu emang natural aja gitu, datang dari diri gue gitu. Cuma waktu gue ubah jadi edukasi kan sebenarnya tahun 2000 sebelum 2019 gitu, sedangkan gue awal 2019 tuh baru mulai belajar agama lagi lah ibaratnya gitu. Nah cuma waktu itu yang nge-triggers ada beberapa hal sebenarnya, cuma salah satunya itu karena waktu itu gue diajakin umroh sama nyokap gitu kan. Dia cakap, ayo umroh yuk sama nyokap gitu kan, sekeluarga nih gitu bareng-bareng. Cuma gue dari dulu selalu bilangnya nggak mau, nanti belum siap gitu kan. Ya mau sampai kapan gitu, setelah pikir-pikir mau kapan siapnya gitu kan. Dan waktu itu ya banyak lah yang bilang katanya kalau Allah ngundang kita tuh kan gimana kalimatnya gue jadi lupa deh. Allah menyiapkan kita lah ibaratnya gitu kan. Memantaskan kita. Iya, Allah memantaskan kita. Kalau kita memang diundang ya dengan cara apapun pasti akan diundang lah ke sana gitu kan. Nah di situ gue ngerasa bahwa
gue diajakin umroh terus sekeluarga, dan dalam waktu singkat waktu itu kalau nggak salah sekitar 3 minggu sebelum keberangkatan gitu ya. Terus di situ gue pas bener-bener lagi nggak ada banget dananya di situ gitu, dan di situ gue ngerasa kayak ya Allah, selama ini gue udah bertahun-tahun ngonten bukannya gue nabung buat umroh gitu. Sekarang giliran diajakin umroh sama orang tua sendiri, gue malah dibayarin sama nyokap gue gitu. Dari situ gue ngerasa kayak ya mestinya gue dong yang ngebayarin nyokap gitu. Gue bakti lah gitu, surga gue di sana gitu kan. Di situ gue ngerasa ya udah deh, ini udah Allah udah ajak ke sana. Ya akhirnya ngomong gak mau gue juga jadi mau pelajari kayak gimana sih umroh tuh seperti apa gitu. Gimana biar gue juga dapat feel-nya pas gue datang ke sana gitu kan. Ya belajar segala macam. Ya alhamdulillah pas nyampe sana pecah langsung, nangis apa segala macam. Disitulah akhirnya termotivasi untuk ya udah emang harus belajar lagi lah gitu. Dan bareng juga alhamdulillah bareng sama istri juga kita ya masing-masing kita punya alhamdulillahnya barengan gitu ya, dan kita mulai mempelajari lagi lah dari awal 2019 itu. Oke, jadi makin yakin bahwa ternyata memang dekat dengan Allah tuh luar biasa indahnya dan seterusnya ya. Betul. Oke, dan apa yang lo rasakan ketika lo umroh? Nah ini makin kerucut karena memang nanti ujung obrolan kita kan sebetulnya dari sisi kenapa lo bener-bener pengen ngajak teman-teman juga menyaksikan perjuangan atau napak tilasnya Rasulullah SAW gitu kan? Betul. Yang ada hubungannya juga akhirnya ya kalian berdua ya betul-betul mengoptimasi VR journey-nya itu. Iya, betul. Sehingga teman-teman juga bisa merasakan meskipun belum berangkat sana tapi tahu dulu nih perjuangan Rasulullah SAW seperti apa. Nah, itu yang lu dapetin apa, Ben? Saat di sana, Ben. Akhirnya makin yakin, makin mantap bahwa oke, gue balik ke tanah air tapi dengan tidak melepas embel-embel gue bahwa gue adalah betul-betul hambanya Allah yang pengen ya betul-betul berserah secara maksimal lah, asara gitu. Ya mungkin apa ya, gue agak bingung juga sebenarnya karena waktu itu memang ya datang dari hati gitu ya. Alhamdulillah gue masih dikasih kesempatan untuk ya masih dikasih hidayah gitu untuk bisa berubah gitu. Dan karena gue jujur dari kecil ya belajar agama standar-standar aja gitu. Cuma memang standarnya ya gue ngerti sholat, puasa dan segala macamnya. Cuma gue nggak pernah tahu ternyata luas banget gitu, agama Islam itu luas banget dan banyak sekali yang gue masih belum tahu lah gitu. Nah pas udah berangkat umroh itu pulang ya gue merasa sangat dekat gitu dan jadinya pengen belajar lagi dari situ. Nah itulah yang akhirnya gue pelan-pelan, wah ternyata selama ini gue nggak tahu apa-apa gitu, gue cuma ngerti sholat doang tapi ternyata luas banget, banyak sekali yang dipelajari gitu. Dan ya tadi berhubungan juga dengan benang merah gue diamanahi skill gitu berupa konten, gue bisa kontribusi apa nih gitu. Ibaratnya oke, gue mungkin nggak bisa jadi ustadz gitu ya. Terus cuma gue dikasih skillnya ngonten nih, apa nih kontribusi apa yang bisa gue lakukan supaya gue juga bisa dapat pahala juga dari sini gitu. Akhirnya ya kok itu berubah juga ke konten, pengen jadi konten yang lebih bermanfaat gitu. Masya Allah. Nah ini adalah akhirnya nyambung ke Angga ya. Betul. Yang bahkan tahun ya? lalu gue nggak kenal sama dia sebenarnya. Gimana sih ceritanya? Maksudnya kok bisa banget klop ya? Bisa banget ada korelasinya bahwa ini kan ada dua mata pisau nih ya. Sisi yang pertama adalah seorang Benak Ribo yang akhirnya pengen shifting lah, tanda kutip, pengen jadi berbagi konten-kontennya jadi lebih bermanfaat. Bukan cuma timbang hahaha tapi nggak ada isinya misal gitu ya. Dan Angga juga betul-betul pengen bantu kita nih semuanya nih. Ya kan? Semangat-semangat gitu kan, bahwa jangan ngaku lo misalnya mengerti Islam tapi sementara lo nggak ngerti siapa yang menyampaikan Islam itu pertama kalinya. Betul. Nah poinnya kan itu kan sebenarnya kan. Betul. Ya, which is ya Nabi kita tercinta gitu kan, Nabi Muhammad SAW gitu. Nah artinya kenapa Bena gitu, dan Bena juga kenapa akhirnya pengen support juga, itu gue pengen tahu deh. Mungkin gue cerita agak sedikit mundur lagi ya dari awal ya. Betul, kenapa bukan gue kan lebih kan gue lebih ustadz dibanding Bena. Oke, jadi potong. Gimana? Jadinya sebenarnya gini, ya once abis gue mulai hijrah lah ya, mulai mendekatkan diri sama Allah, ya gue selalu doa gue pengen dideketin sama orang-orang yang punya manfaat, orang-orang yang tanda kutip baik gitu kan, bisa membawa gue juga pada kebaikan lah, dan dijauhin dari orang-orang yang punya niat jahat dan segala macam. Nah di setiap doa gue tuh gue selalu minta gitu sama Allah. Terus juga di sisi bisnis pun itu juga akhirnya gue bawa doa juga, kayak gue juga pengen punya bisnis yang bermanfaat nih bagi orang banyak. Kalau bisa malah masih kisaran ya
ya kan sekarang bisnis nggak cuma sekedar jual korma, jual habatus sauda dan segala macam ya kalau tanda kutip muslim gitu kan. Makanya kan ada kasih solusi, wah semua bisnis ada di sini ya. Semua dibahas gitu kan. Nah dari situ ya mungkin Allah ngejawab doa gue pas 2000 tahun lalu pas sebelum gue umroh nih, gue cerita lagi pas ya sama nih perjalanan umroh juga nih ada dikit hubungannya sama umroh juga. Bener-bener tepat di H-3 minggu sebelum gue berangkat umroh, itu gue bisa kenal sama yang punya VR ini, si namanya Fahim, dari orang Palestina tapi tinggal di Amerika. Nah kebetulan dia punya si experience Nabi Muhammad ini, Light Art VR, itu dari Amerika. Itu dia memang keliling dunia untuk jadi kayak bisnis utamanya bukan ini, bisnis utamanya malah ya pokoknya ada lebih besar lagi. Nah ini cuman kayak ladang buat syiarnya dia aja nih, dia bikin VR untuk syiar, untuk memperkenalkan Islam, lebih spesialnya lagi Nabi Muhammad SAW untuk bisa disebarluaskan nih dengan teknologi, karena kan juga kan sekarang udah zamannya teknologi juga kan. Pas banget bulan gue kan umroh tuh akhir November. Nah, awal November itu akhir Oktober ke awal November dia buka pameran di sini. Si Fahim itu buka pameran, udah bawa mesin dan segala macam, buka pameran di sini. Kebetulan lagi kodarullahnya lagi yang megang IO-nya yang di lokal yang itu partner gua di bisnis Jakarta Sneaker Day. Om Reno itu. Nah, terus udah gitu dia kita ngobrol segala macem. Om, nih ada mesin bagus banget, karena dia emang lagi cari buat kerja sama di Indonesia lah gitu. Lu datang deh gitu kan. Pas gua datang nyobain, ekspresinya sama kayak yang yang lagi viral sekarang itu, pada nangis semua der. Karena sejauh ini kan kita dengar cerita Rasul, Rasul hijrah, Rasul Isra Mi'raj, perjalanan Isra Mi'raj dan segala macam, cuman ustadz atau siapa yang bercerita sama kita, dan kita ini imajinasi sendiri gitu loh. Nggak ada yang bener-bener ngasih gambaran visual secara langsung gimana sih perjalanan zaman dulu gitu kan. Kayak zaman Rasul tuh kayak gimana sih. Nah di dalam VR itu kita bisa ngelihat dan kita bisa ngerasain kenapa namanya 5D. Udah ada wanginya, jadi kita lagi di Ka'bah ada wangi Ka'bah, terus udah gitu ada anginnya, kita lagi terbang kayak kemana juga ada anginnya, terus udah gitu ada ya suara 3D dan juga sentuhan, makanya ada 5 gitu kan. Nah itu kayak gue berasa real banget dibawa ke masanya Rasul zaman dulu gitu loh, dengan si mesin ini gitu kan. Gue bilang wah ini Masya Allah banget, dan kayaknya rakyat Indonesia harus bisa ngerasain semua, gue bilang gitu kan. Ya udah kita akhirnya ngobrol sama Fahim. Gak tau kenapa dia pertama kali ketemu gue sampai kayak merinding. Ya Allah tuh kalau udah mau ngasih sesuatu gitu ya, mau nitipin sesuatu tuh udah lancar aja lah semuanya. Gue baru ketemu lu sekali, tapi lu kayak saudara gua. Udah gak apa-apa, lu pegang aja eksklusif di Indonesia, dia bilang gitu kan. Masya Allah. Waduh, gua kayak wah Masya Allah nih kalau udah mau ngasih sesuatu udah gak ada ini nih. Udah singkat cerita, kita taruhlah gua kebetulan punya tempat juga di Senayan Park. Taruhlah di sana di awal-awal ya gue undang-undangin lah teman-teman segala macam, termasuk Bena tuh datang karena Dimas Adista bukan sih awalnya. Nah waktu itu lo ngundang ngajakin juga. Gue DM dia justru. DM dia. Dan gue ternyata gue udah pernah DM-an sama Bena dari 2018. Apa DM maksudnya kayak kamu lagi apa gitu? Bukan dong. Maksudnya gak bisnis gue yang zaman dulu. Gue pengen endorse Bena zaman dulu. Tapi dia sombong. Sedikit bukan lah. sombong, ada yang lebih parah lagi. Dia udah pernah ngasih barang ke gue barangnya. Terus ternyata karena barang itu technical banget, gue susah gitu kan. Terus akhirnya gue nggak gue kerjain tuh video, nggak gue videoin. Satu-satunya itu. Emang barang apa sih?
dulu gue inilah punya apa, smart lock pintu gitu kan kayak Ya kan Sonte kan harus- kaca harus film. jebol-jebol pintu kan. Waktu Ya. gue repot gitu kan, gue gak ngerti caranya, teknik banget. Gue taruh lah benda itu di studio gue sampai sekarang tuh ada 5 tahun. 5 tahun kemudian dia nge-WhatsApp gitu. Pas dia nge-WhatsApp, yang gue lihat lah, Karena gue udah pernah chatting sama dia. WhatsApp. Lah ternyata ini orangnya, gue Dia lupa, nyariin data, dia juga nyariin. Gue langsung minta maaf, gue maaf banget ya, gue nggak videoin konten lo apa barang lo waktu itu. Masih ada brandnya apa produknya? Produk udah gak ada. Udah nggak ada. Tuh lihat ya, luar biasa nih kalau bisa kita petik hikmahnya. Seorang Angga emang nggak pernah dendam sama seseorang. Makanya gue pribadi juga mau bisnis sama dia. Yes. Gila. Lanjut. Terus udah gitu kan undang deh Bena ke VR. Nah, kodarullahnya lagi konten pertama yang viral di sosial media, konten bininya Bena, Fendri. Oh, yang VR itu? Iya, VR itu tuh konten pertama yang viral tuh sampai jutaan views itu dari apa namanya, dari Fendri. Nah, terus ya udah kita, gue berpikir kayak di kayaknya gue juga udah deketin sama orang-orang baik gitu kan. Gue ngajakin Bena, Ben, udah lu bantuin gue, lu masuk ke dalam tim VR dan segala macam gitu kan, untuk fokus deh dari sisi konten marketing dan segala macam lah, gue bilang gitu. Ya udah akhirnya Bena maunya kenapa Ben? Lu harus jelasin juga. Sebenarnya awalnya memang awalnya itu pas gue sempet kesana, terus gue ngelihat kayak wah ini kayaknya bakal rame banget nih gitu, karena gue juga sama kan, gue nangis, istri gue juga nangis gitu nontonnya. Terus ya udah pada saat itu gue mikirnya gue mau ngajak orang nih gitu kan untuk datang. Waktu itu belum ada yang dia belum ada sistem online-nya gitu kan. Gue coba iseng-iseng lah nanya ke followers gitu, ternyata rame gitu. Nah terus habis itu gue ngerasa kayak ini sayang kalau gue cuma promoin doang gitu kan. Nah, terus gue ngerasa bahwa kapan lagi nih, maksudnya kalau dari segi bisnis, kapan lagi nih ini ada sebuah bisnis, terus juga yang gue bisa sekalian ada ladang pahala jariahnya di sini gitu, ada ladang dakwahnya di sini gitu kan. Terus juga tambahannya karena gue sekarang udah sebagai seorang ayah, udah punya anak gitu kan, susah banget mencari edukasi yang tadi tentang Nabi gitu kan. Mungkin anak-anak kalau ngeliat ya video-video kan mungkin nggak tahu ya macam-macam ya, nggak terlalu banyak lah tentang agama gitu. Sedangkan ini tentang kisah Nabi dan dibikin dengan teknologi yang super canggih, wah anak-anak happy banget gitu. Disitulah gue ngerasa wah ini sangat dicari banget lah gitu. Maksudnya gue juga sebagai orang tua kan, nih anak dikasih edukasi konten-konten apa nih gitu biar aman lah ibaratnya gitu kan. Nah ternyata pas dia ngeliatin ini wah bagus banget gitu, dan ya makanya dari situ gue mau join bareng deh sama Angga gitu, yuk kita gedein ini bareng gitu. Oh, Masya Allah. Jadi yang kita lihat di sini berarti kan memang sama-sama niatnya pengen berbagi manfaat. Ya kan, pengen mengedukasi dan seterusnya. Ternyata Allah pertemukan nih, Allah kawinkan nih. Poinnya itu kan. Betul. Karena ya sesimpel kita nih, seseorang itu adalah bagaimana agama temannya. Ya kan, kalau kita nongkrong sama orang yang juragan parfum, kita dapat wanginya gitu kan. Betul. Kalau kita nongkrong sama orang pandai besi, kita dapat baunya. Dan seterusnya gitu. Artinya ternyata memang ketika satu punya niat, salah satunya boom. Nah itu gue sampai detik ini juga ngerasa kayak ya Allah, gue pantas. Gue kayak ngerasa gue nggak pantas aja dengan gue tuh ya, mungkin orang ngelihatnya kan, kita ngelihat fisiknya lihat dari luar aja, padahal kan aduh gue banyak banget dosanya lah kasar gitu tuh. Kayak Allah tuh ngasih sesuatu yang besar kayak gini ke gue tuh, gue masih ngerasa nggak pantas aja sebenarnya. Sampai gue bilang sama Coach Rene kan gue undang kan ke VR gitu kan, Coach ini aku bisa kenal Coach, bisa kenal Derry, bisa kenal Bena, even kayak kemarin beberapa ustadz bisa datang juga, dan gue diundang ke tempat ustadz. Zaman dulu tuh gue ngelihat mereka cuman di sosial media, ngelihat mereka cuman di TV dan segala macam. Kayak terakhir juga bisa ngobrol sama Ustadz Zul segala macam, kayak gue siapa sih nih, kok gue bisa sampai berada deket dengan mereka. Ya dari doa juga sebenarnya gitu kan, Allah bisa ngabulinnya sampai kayak begitu. Sampai detik ini yang pesan Coach Rene yang gue ingat banget, jaga ketidakpantasan itu katanya gitu. Jadi biar kita nggak ngerasa ya tinggi gitu kan. Ya gue tuh bener-bener ya, gue nggak tahu kenapa lah, gue seneng banget bisa dekat sama kalian nih, Derry, Bena, itu yang gue anggap wah gila nih orang-orang soleh banget nih. Gue siapa sih gitu kan, gue pengen banget gitu. Makanya tadi dibilang wah
ya kita juga sekarang harus bergaul juga. Sama kalau kita mau jadi baik harus bergaul sama yang baik juga gitu loh. Nah, kesimpulan dari tadi lo bilang bahwa kayak ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang nggak habis pikir sama segala macam ya. Gue jadi penasaran sih, maksudnya lu dititipin Allah nih rezeki yang seperti apa sih? Nah, sehingga juga dari elunya juga merasa bahwa kayak ini lebih dari cukup nih ya Allah gitu kan. Dan juga ternyata ini betul-betul bisa bermanfaat buat orang banyak. Mungkin kita sambil buka aja kali ya. Boleh dong. VRjourney.indo. Nah, ini dimaksud dengan yang lu bilang eksklusif di Indonesia. Yes. Ini. Oke. Dan bisa lu ceritain sedikit nggak bahwa sampai nanti obrolannya berapa cabangnya dan seterusnya gitu ya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik dari mereka-mereka yang nyobain VR-nya dan sefenomenal apa gitu. Nah, di bulan pertama, di bulan November itu ya karena memang kontennya udah mulai viral. Jadi pas di bulan kita baru cuma satu tuh, ada 3 mesin, satu mesin tuh ada 2 bangku. Jadi total ada 6 bangku ya. 6 bangku. Nah, kita karena viral tadi itu kan orang-orang jadi pada penasaran kan, pada datang dan segala macam. Itu di bulan Desember perhitungan kita tuh in total 9.000 orang satu bulan. 9.000 orang? Di bulan Januari 10.000 orang satu bulan. Di satu tempat loh. 10.000 orang tuh hitungan per piece kan? Per piece. Hitungan apa? Hitungan per main sekali main. Per main kan? Iya. Itu pun ini yang lebih gila lagi. Itu pun masih banyak yang belum dapat. Karena kita terbatas sama mesin, sama terbatas sama waktu. Karena satu kali main nonton 10 menit. Jadi kalau hitungan satu hari full tuh cuma 360 doang, 360 orang doang. Itu ada yang satu bus datang tes. Jadi kita open tiket jam 10 pagi. Jam 11 itu udah habis sampai jam 10 buat sampai jam 10 malam. Jadi kayak orang tuh ngantrinya gila banget. Jadi tuh bener-bener jam 8 pagi mall belum buka udah ngantri. Udah ngantrinya tuh ya balik lagi ya, karena ini kita tuh semua kayaknya kangen ya sama Rasul lah. Ya itu nggak ada lah yang nggak kangen sama Rasul gitu kan. Dan orang juga ekspresinya pas ngelihat juga bukannya kualitas yang jelek dan kualitasnya juga bagus gitu kan. Makanya pas nyobain tuh nggak ada yang nggak. Gua boleh sebutin nama nggak sih? Boleh lah. Ini mungkin ada Mbak Ayu Ting Ting, ada Bapak Tengku Wisnu segala macam. Gua kasih duluan nggak mau bro. Nggak mau tuh gimana maksudnya? Gak apa-apa gue ngantri aja demi Rasul katanya. Ya bahkan beberapa artis mungkin ya bisa ngantri berjam-jam untuk nunggu ini. Bener. Jadi ada beberapa teman-teman artis yang nggak gua undang dan mereka datang sendiri. Gue suruh duluan aja nggak apa-apa. Nggak mau. Maksudnya demi Rasul itu bukan sumpah karena demi Rasulnya, bukan, karena tidak maksudnya, sumpah kepada Allah kan, tapi lebih kepada karena gue pengen tahu emang perjuangannya memuliakannya orang memuliakan itu. Masya Allah. Jadi kayak lu masa mau tanda kutip mau apa namanya? Ya ini kan semua ya konten segala macam ya buat edukasi juga ya, dan edukasi juga lebih ke Rasul gitu kan. Jadi ya ya ngapain sih gue nyelak-nyelak gitu, padahal orang nanti marah-marah malah jadi zolim gitu kan. Itu nggak apa-apa deh, gue ngantri juga mungkin begitu kali pemikirannya gitu kan. Banyak banget tuh artis-artis yang datang tuh disuruh duluan nggak mau, nggak apa-apa gue ngantri aja kata gitu. Sampai segitunya kayak ya Allah ini umatmu ya Rasul, ini semua kangen loh sama Rasul gitu kan. Masya Allah. Karena kan nggak cuma satu peristiwa kan. Betul. Tapi ada juga ketika Rasulullah SAW ke Taif misalnya, ya, ke Sidratul Muntaha, ke atas, ke Isra Miraj, ya kan. Terus juga kelahirannya, meninggalnya juga. Aduh, kamarnya, macam-macam kan. Yang sebenarnya yang bener-bener kalau gua pertama kali ngeliat tuh sebenarnya Isra Miraj bukan yang hijrah dulu. Gua tuh Rasul kan ditimpukin kan. Terus udah gitu di sana ada ini bocoran scene ya yang belum belum nonton ya. Ya ini bocoran scene. Itu ada cerita ya, Rasul kan meneduh di kebun anggur kan. Kebun anggur, di kebun anggur itu ada sejadah kayak karpet gitu. Terus di sampingnya ada sendal. Disclaimer dulu. Di dalam itu nggak ada ngeliatin muka Rasul sama sekali, jadi bener-bener semua tuh kayak kita berdampingan aja sama Rasul, tapi bahkan fisiknya juga nggak ada sama sendal sekali. Terus ada kayak bagaimana betisnya nggak ada, bener-bener cuma sendal doang gitu, sama darah. Lu bayangin nggak kayak Rasul? Ini gue mikirnya kayak gue udah pernah umroh, jalan naik bus dari Mekah ke Taif aja tuh 4 jam apa 5 jam sih? 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam.
Kalau jalan kaki pakai sendal gimana jauhnya tuh sampai sana ditimpukin. Lu perjuangan Rasul segitu beratnya lo zaman dulu. Buat nyebarin agama kita nih gitu kan. Itu di situ udah gue gila gue udah udah mau nangis tuh di situ. Terus udah gitu nyobain lagi yang hijrah. Terus udah gitu selama 1300 tahun orang belum pernah ada yang melihat makam Rasul. Terus masuk ke dalam, kita ngelihat di depan mata. Ya Allah itu yang gila pecah. Belum pernah ada orang yang bisa ngelihat, Bro. Yang di Raudhah itu kan. Yang di Raudhah gitu kan. Gimana Ben kalau lo Ben? Tadi kan menyinggung mengenai artis kan ya, Ben Akribo juga seorang artis juga. Maksudnya seniman. Artinya apa yang lo rasakan pertama kalinya? Lu duluan apa bini lo? Ya barengan. Oh barengan. Oke, memang datang bareng-bareng ya. Oke. Dan yang kelar duluan. Bareng juga. Pas barengan. Iya, barengan. Gimana responnya? Kalau dari cerita dari istri lu dulu deh, baru lu deh. Ya sama sih, kita bener-bener kita nonton yang hijrah tadi kan, ngeliat ke yang apa namanya. Jadi kalau film yang hijrah itu yang tadi ngeliat ke makam Rasul, ya bener-bener kita ya sangat tersentuh lah gitu ibaratnya. Karena kan gue juga selama ini ya mempelajari sirahnya, terus udah ya alhamdulillah udah ngerasa deket lah gitu bahwa Rasulullah tuh segitu pedulinya sama umatnya gitu kan. Jadi begitu pas nonton tuh ya bener-bener ngerasa ini satu tambahan gitu ya. Ini kan apa namanya yang bikin ini tadi salah satu si Fahim dan ada lagi dua suami istri itu dia memang filmmaker gitu. Jadi memang muslim filmmaker. Jadi dibuatnya pun visualnya itu tuh sinematik gitu. Jadi berasa banget dramatisnya gitu. Nggak cuma sekedar di sini nggak gitu, tapi jalan masuk pelan-pelan nunjukin gitu. Nah, itu yang bikin jadi makin dapet gitu. Begitu diliatin gitu. Lu kayak bener-bener nonton film tapi versi kita berada di sana gitu loh. Wah, itu. Iya. Gue pun juga demikian. Gue pun juga Pak, kayaknya saya masih ada video Bapak. Ya perjuangan Rasul kita. Wah, itu kan. Ya Allah, lu mesti cobain deh teman-teman deh. Ya artinya kan perjuangan Rasulullah SAW ketika menyebarkan dakwah. Dan luar biasanya lagi ketika gue nonton dan akhirnya gue sedihnya luar biasa itu kan ketika mengingat bahwa perkataan Rasulullah SAW yang kita juga dapatkan dari guru-guru kita itu kan terkait yang dia rindukan justru bukan sahabat-sahabatnya, itu dia yang hidup berdampingan, tapi malah umatnya yang belum pernah beliau temukan kayak kita gini nih. Itu yang dia bilang saudaranya dia kan. Kayak kita gini yang bejat-bejat begini nih. Tapi Rasul kita nih luar biasa kayak gua deh gitu, yang bejat-bejat kayak bajingan kayak Derry begini masih dikangenin, dirindukan sama Rasulullah SAW. Luar biasa loh itu loh. Artinya tidak pandang bulu terhadap umatnya kan. Nah itu gue cuma mikir kayak, ya Rasul, lu yakin ngangenin gue nih gitu, iya kan, ngapain lu? Gue nih cuma ya Allah siapa gitu kan. Artinya gue, wah gila. Dan maksud gue, lu mesti cobain deh. Itu dia alasannya. Makanya tadi gue bilang, kayaknya gue nggak pantas Rasul segitu segitu mulianya. Gue dikasih beban sebesar ini dengan mesin yang tanda kutip ini tuh mungkin gue balik lagi kayak beda. Gue nggak bisa jadi ustadz. Gue karena mungkin ilmu agama gue masih ya apalah setitik pasir kali. Maksudnya, tapi gue dikasih kayak gini untuk disiarin ke seluruh Indonesia mungkin ya gitu kan. Itu berat banget sebenarnya, kayak bebannya tuh kayak ya mungkin jadi amal jariah yang alhamdulillah insya Allah gitu kan. Tapi itu dia lah. Ya salah satu alasan gue juga ternyata akhirnya pengen kolaborasi, pengen juga sama lah insya Allah kita di ruangan ini juga berniat untuk gimana caranya bermanfaat buat orang banyak. Kayak gue punya travel umroh, kasih umroh gitu kan. Punya media, kasih solusi, agensi CEO dan lain sebagainya. Tapi apalah itu kalau ternyata Allah nggak berkahin kan. Nah, meskipun kita nggak tahu letaknya seperti apa, tapi kan kita dituntut untuk ikhtiar. Mudah-mudahan dengan tujuan travel umroh yang gue coba hadirkan menjadi alternatif buat kawan-kawan semua gitu kan. Ini bisa juga ada sisi manfaatnya lebih. Nggak cuma sekedar menjalankan rukun-rukun ibadahnya saja. Makanya kolaborasinya kali ini memang ya plus dari kasih umroh itu sendiri. Wah, mantap. Keren. Jadi buat kawan-kawan yang ingin juga pengen merasakan, membuktikan bahwa bagaimana tapak tilasnya Rasulullah SAW gitu terkait bagaimana cara menyebarkan dakwah kita nih, sampai karena bagaimana Rasul mengajarkan kita tata cara umroh yang baik dan benar. Minimal kita terangsang bahwa ternyata ini loh tempat yang didamba-dambakan jutaan miliaran bahkan manusia di muka bumi, yaitu pusat titik kiblat dan lain sebagainya kan ada di sana. Artinya justru saya mengajak teman-teman semua nih ya untuk manasik umroh. Ya, VR pertama di Indonesia bersama VR Journey X kasih umroh men. Wah, mantap. Ya manasik. Jadi
Kalau teman-teman berpikir bahwa kira-kira waduh gue belum punya dana untuk umroh, lu coba rasakan VR-nya dulu. Betul. deh. Manasiknya dulu deh. Ya, artinya ini tanggal berapa? 20 Juli 2024 di hotel ngomongnya RA apa RA ya? RA ya? RA Suites. RA Suite. Ya, RA Suites ini di Simatupang, TB Simatupang. Wah. Di belokannya Rumah Sakit Fatmawati sama Jalan Raya Fatmawati. Jadi di sebelah kirinya. Jadi kalau lu datang dari Blok M, Jaksel itu lu ketik aja si RA Suites juga udah nyampe sebenarnya. Tapi dari Blok M tuh ada di pojokan situ tuh. Yang mau ke arah Citos. Oh, di pojokan di situ. Iya. Nah, kan gua ada manasik tuh. Ya udah ini iya kan? the first manasik virtual dong. Wah, Itu keren. maksud gua. Jadi buat kawan-kawan semua, ini ada 2 skema sebetulnya. Ya memang misalkan lu pengen berangkat, tapi mohon maaf sisa seatnya, ini kan ya alhamdulillah ya atasin Allah kasih umroh persembahan, kasih solusi ini. Ini kan gue coba tutup 2. Jadi ini disclaimer nih, jangan bilang gue tipu-tipu dulu nih. Iya. Gue coba tutup 2, yang datang 8. Kan gue jadi nggak tega bro. Ini hasil akhir. Gue buka lagi dong. Ya udah deh tutup deh 5 deh. Yang datang 7. Nah lebihan-lebihan kayak gini nih kadang gue suka nggak tega gitu loh. Padahal gue udah mau tutup 1 bis udah kali ya. Iya. Datang 10 sekeluarga. Maksud gue ya udah tambah lagi. Nah maksud gue bukan kita nolak rezeki nih. Iya. Tapi kayaknya 7 lagi aja deh. Udah. Iya, 7 lagi tuh. 7 lagi aja udah. Itu mah cepet Der kayaknya. Nah makanya gue nggak tahu buat teman-teman kalau mau bareng sama buruan tuh. Iya umroh yang tentunya nanti manasiknya itu sudah terhitung. Kalau gue tuh udah terhitung free buat manasiknya. Betul, udah plus manasik umroh. Bersama VR Journey. Nah, di situ lu bisa ngerasain sebelum berangkat gitu ya, virtual ngelihat Ka'bah. Bahkan sebenarnya lu once umroh aja kan nggak bisa masuk Ka'bah. Ini bisa kita masuk dalam Ka'bah. Lihat dalamnya nih. Bro, tapi kalau ada yang nanya gini gimana? Apakah ini memang sesuai dengan contohnya? Jangan tipu-tipu nih. Lu ada kayak semacam validasi atau sertifikasi atau apalah? Jadi alhamdulillahnya Fahim ini yang tadi orang Palestina yang dari yang di Amerika ini, mereka sudah mendapatkan sertifikasi langsung dari Kementerian Haji Umroh di Arab Saudi. Masya Allah. Jadi bener-bener nggak karang-karang. Blueprintnya dari sana. Valid lah. Valid ya. Jadi bukan ngarang, bukan ini. Jangan-jangan takutnya malah diselipin bahwa ternyata diputar balikan fakta dalam Ka'bah tuh begini. Enggak ya? Enggak. Bahkan kalau lu lihat kontennya si Light Art VR, dia tuh sama Kementerian Haji Umroh sangat dekat. Jadi benar-benar udah dites sama mereka segala macam. Jadi aman bro. Nih lu cek aja vrjourney.indo ya. Yes. Teman-teman, dan saya mengajak buat teman-teman untuk berangkat selain memang persiapan merasakan bagaimana perjalanan Rasulullah SAW, plus nanti di sananya pun juga sebenarnya kami ini bukan sekadar travel umroh, tapi kami justru lebih dari itu. Gimana caranya membantu buat pasangan suami istri, jadi lebih dekat, lebih harmonis, healing, dan juga yang paling penting adalah honeymoon. Masya Allah. Jadi umroh sambil honeymoon di Al-Ula dan lain sebagainya. Waduh. Itu lagi terkenal ya kayaknya. Iya. Apa lo mau bilang apa? Al-Ula bukan dilarang. Bukan dilarang, Der. Enggak lagi terkenal, lagi viral. Lo cek aja. Kita menjauhi dari tempat yang terlarangnya. Nah, di situnya tuh. Iya. Ya kan Ustadz Zul juga kemarin sudah sampaikan menurut pendapat para syekh, masyayikh ada di Saudi dan seterusnya. Nah, artinya dengan sisa 7 seat lagi, teman-teman pastikan ini menjadi momen penting ya buat kawan-kawan, buat hubungan suami istri. Masya Allah loh, ini udah baru 2 keberangkatan udah full pack begini. Masya Allah, makasih umroh tuh berkah banget. Yang pertama tuh Allah kan. Iya dan dong. yang kedua, ya gue gak paham ya, kayaknya mungkin sebegitu percayanya mereka sama kasih solusi. Masya Allah. Lu tau gak gue geli dan jijik barusan? Ngapain lu Der? Tapi by the way, itulah makanya gue mau ajak, justru gue nih yang mau ajak kolaborasi kasih solusi kan. Oh ya, buat gimana, yang buka pendaftaran online buat si VR Journey ini. Tadi Bena sempat bilang, waktu kan? pas lo lihat di VR Journey kan nggak ada online-nya kan? Betul. Iya betul. Nah makanya coba kita bantu dari sisi media gitu kan. Kita juga ada agensi juga, ya kan, digital marketing dan seterusnya. Nah sehingga itu kita kolaborasikan dan kita coba arrange gimana caranya mereka juga bisa online ya. Online, karena memang sejauh ini kita memang hanya buka offline. Waktu itu sempat buka nih sama Bena nih online, tapi karena memang zaman dulu masih belum kepegang lah kasarnya gitu, karena sekarang udah lebih siap, makanya mungkin yang lebih jago kasih solusi jadinya bisa membantu untuk memanage nih online-nya sih. Gini bro. Iya. Kan Nabi kita tercinta kan Nabi Muhammad SAW kan juga bilang bahwa kan segala sesuatu serahin sama ahlinya kan? Nah itu ya mungkin
kemarin gak kepegang karena bukan ahlinya. Iya. Astagfirullah. Ya kan mungkin kan insya Allah Ya, kita kan cuma benar. ikhtiar. Benar, Ya, ikhtiar dengan lah. kolaborasi seperti ini kan teman-teman jadi lebih Ya. tergapai lah jangkauan-jangkauan Ya. jadi lebih luas dan adanya VR Journey jadi lebih Betul. diketahui. Ya karena kan kita sekarang udah ada Berapa sih cabangnya? Nah itu tuh ada Nah, itu. banyak Ini. banget. Jakarta, Jakarta, Bogor, Bogor, Bandung, Bandung. Makassar, Padang, balik kok BKK bukan salah itu. salah, Sorry, BK, salah. Balikpapan, BKL. BPN kali ya. BPN. Ini BKK Bangkok Iya. dong. Balikpapan maksudnya. Jogja dan Coba Sorry. Mor. Apa tuh, Dim? Coba. nah Dim. Mor itu karena nggak muat gitu. Nanti karena gua bagian ngurusin ini gitu ya. Iya. Karena alhamdulillah ya banyak lokasinya. Alhamdulillah. Berapa sih, Jadi- Ben? Ini Total sekarang 7 gitu. Cuma 7 maksudnya titik. Wow. 7 titik On cuma the way ke 10 sih harusnya. nah itu Iya. kita OTW Di mana bakal nambah aja? lagi. Kasih tahu dong kalau di Kan Jakarta di mana? Jakarta di Senen Park. Heeh. Terus Bandung itu di BIP Mall Bandung Bandung Indah Plaza. Plaza. Oke. Di Bogor di Cibinong City Mall. Cibinong City Mall. Di Makassar tuh di Nipah Mall. Ya Nipah Park. Nipah Park. Aljabar. Bukan, Aljabar mah Bandung. Bandung udah pindah Bandung, udah pindah ke- tadinya iya, emang sorry, sebelumnya sorry, di sorry. Aljabar. Ya Bandung. Oke, terus Terus pindah ke Bandung Indah Plaza gitu. Terus di mana lagi, Ben? Di Padang di Transmart Padang. Ya Balikpapan. Transmart Padang. Balikpapan tuh di Penta City. Tapi emang itu nggak lama tuh, cuma 2 kita- minggu. Nanti kita akan pindah ke tempat lagi. Nanti kita kasih tahu update-nya. Terus Banjarmasin Jogja. on the way. Jogja Ya. di Real Jogja Masjid. di Real Masjid. Real Masjid Tuh, Jogja. dan Terus ya mana atau lagi? berikutnya insya Allah akan nambah Ada lagi. nambah lagi. Berapa insya Allah. lagi? Alhamdulillah sekarang lagi on the way, lumayan banyak lah, ada puluhan Mesin ya? mesin lagi on the way ke sini masih. Nah, oke, kita ke Bena. Artinya kontribusi atau strategi atau ini kan tipis-tipis boleh dong ya. Mengoptimasi tentang VR Journey ini seperti apa, Ben? Ya salah satunya karena kita memang targetnya mau buka di Ekspansi. banyak cabang gitu ya. Oke. Nah salah satunya memang gue lebih ke bagian sosmednya nih gitu. Ini kalau teman-teman lihat gitu ya, kalau misalnya teman nge-DM itu gue menyusun namanya chatbot gitu ya. Nah chatbotnya itu udah gue susun sedemikian rupa sehingga kalau teman-teman nanya lokasi segala macam, durasi, pakai kacamata gimana, ntar pusing apa segala macam, itu semua udah bisa langsung terjawab gitu. Karena bener-bener ini Banyak banget. banyak banget. Ini gue tadi baru ngintip aja dalam 7 hari terakhir aja itu ada 1.200-an DM. DM. Ya yang nanyain di kota ini ada nggak, kota ini ada nggak, kota ini nggak. Dan itu ya kita berusaha untuk fasilitasi gitu. Kalau dilihat pakai orang semua mungkin capek gitu ya. Tapi di sini gue mencoba dari sisi gue bikin optimasi botnya supaya saat orang lihat, saat orang bertanya, udah langsung kita kasih jawabannya. Oh, Nah, jadi itu kayak ada sih. FAQ-nya itu nantinya terotomatis kan? Betul. Bahwa lu setting as a digitalnya lah ya. Yes. Jadi dijawab sama robot tapi terakurasi dengan tepat jawabannya kan? Ya itu yang kita terus kembangkan gitu. Nanti kalau misalnya bingung baru kita masuk human supportnya. Pakai apa mesti aplikasi? Pakai ya kita nyebutnya Semacam DM AI buat marketing lah. AI. AI Kan itu. sering kan ngelihat kayak ketik mau di komen nanti gua akan Tahu. kirimin apa. Nah, Nah itu kurang lebih tuh. basicnya kayak gitu tapi kita bikin lebih kompleks lagi. Oh, oke. Jadi saat orang komen, even nih kalau misalnya lu ngelihat salah satu postingan terus di Padang kapan Kak gitu, cuma komen. Itu komennya ada yang balas, yang Padang ada, mau balik kapan gue udah sediain Itu lagi. siapa apa yang segala balas? macam. Nah itu Admin. dari botnya, tapi kita admin memantau gitu. Nah Bot itu disitulah. akun siapa? Apa? Akunnya akun siapa? Akun dari Akun dari Virgin. VR Journey. Oh, jadi misalnya komen pun juga dibalas otomatis? Oh. Iya, otomatis. nah itulah gue coba mikirin Jago bagian nih itunya. Benan, jago. Ngeri banget. Karena kalau misalnya itu ribuan DM nggak bakalan kepegang. Komen kalau misalnya aja pakai udah emosi ya. ratusan, komen tiap sekali kita Tahu. post tuh ratusan. Kan ada konten kreator yang bilang kalau lo pengen dapetin ilmu gratis seputar masak atau cara masak ini gitu ya. Yaudah lo komen mau. iya misalnya Iya, gitu. iya. Nah, Iya. kan konten kreator tinggal bilang komen mau, nanti mau itu kan pasti akan silakan ke DM, DM. kami DM ya. Itu udah robot semua tuh ya. Iya, simpelnya gitu tapi gue bikin lebih Wow. kompleks lah dalamnya. Ya bisa coba DM sendiri ke VR Indo ntar. Gak kayak rasain deh. robot kok. Itu kayak orang kok. Wih, keren. Memang ada Bena K ya. K-nya tuh sebenarnya bukan Kribo. Apa tuh? Keren. Iya. Emang Bena emang keren. Informasi lebih lanjut lu tinggal klik aja ya. Di sini gue jadi pengen tes abis ini nanti tinggal Iya komen dong, gitu ya. Iya dong. Iya kan? Nah, ada di 7 kota. Insya Allah nambah lagi ke 10. Jadi buat kawan-kawan kalau pengen tahu, nih gue bantu deh. Ada link ada di deskripsi di bawah. Ya. Kita bantu data buat teman-teman yang mau daftar atau Ya. mungkin
ya book atau Ya, boleh. apapun itu ya. Boleh. Lu tinggal masuk di dalam sana. Nah, sehingga teman-teman tahu nih miminnya udah kita bantu ada di bawah situ. Habis itu nanti lu tinggal ketemuan aja boleh. Ya, nanti tinggal kita jadwalkan deh. Gue mau keliling dong 7-7-nya. Nah, habis itu kita keliling dong. Iya Habis dong, itu kita ya. keliling. Gue mau Iya. keliling di 7 kota. Ada yang mau kopdar kan? Pasti mau dong sama Nah, gue. kopdar tuh. Iya kan? 7 kota nanti masing-masing titiknya lo experience bareng sama gue. Jajan aja. Iya, boleh. Ben, tolong Ben bikinin nanti lu tektokan sama tim gue juga kayak semacam rundown kita keliling roadshow. Boleh tuh. Roadshow Boleh. kasih umroh. Roadshow kasih umroh X VR Journey. Betul. Itu roadshow keliling di 7 kota. Wah, keren. Jadi kita kopdar di sana. Kita bertiga kalau Iya. Ben nanti juga nggak sibuk kita bertiga nih. Iya, betul. Kita keliling di tiap kota-kota tuh. Betul. Tapi nanti kita bertiga kita bikin ya semacam talk show kecil-kecilan, Boleh, ngobrol-ngobrol boleh. Boleh. di Ya. stage apa sih misalnya? Setnya lah. Set lah Iya, di iya, setnya. Di setnya kita Iya. ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, Wah, keren. cerita-cerita. Nanti kita ngerasain di jam. Nanti lu bikin aja di jam berapa? Iya. Dijadwalin Iya. secara logik gitu ya. Maksudnya gua kapan berangkatnya, apa segala macamnya. Karena kan notabene kita Jakarta kan. Betul. Tiap titik 7 kota. Nanti Inong dan tim Betul. coba di arrange aja sih sebenarnya. Sebenarnya paling deket Jakarta sama Bandung dulu, Jakarta Boleh. Bandung Bogor itu Boleh. kan paling Iya, deket. jadwalin ya. gampang Iya lah. dong. Nah, kita ngobrol-ngobrol di sana. Setuju nggak teman-teman? Kalau lo mau, mending lo daftar dulu aja. Kita Iya, bantu link di bawah ini ya. buat daftar tuh. Ya udah, link ini buat bentuknya Google Form aja gimana? Google Form, aman Google lah. Form. Nanti kita coba kontak, kita coba follow up dari yang di bawah. Nanti kita tinggal jadwalkan ketemuan deh. Siap. Oke. Wih, ada yang mau Mantap. ditambahin bro sama kawan-kawan semua? Ya, kalau lu kangen sama Rasul, kalau lu pengen seenggaknya merasakan gimana sih perjuangan Rasul zaman dulu, ya cobain lah VR Journey. Gimana, Ben? Hah? Ya udah disampaikan sama Anda. Karena apa? Karena gini, karena kita nggak bisa ngasih lihat Iya. visualnya. Jadi Visualnya yang bisa nggak kita boleh. sampaikan ya ini experience orang-orang kita kasih lihat, Iya. testimoni orang kita Iya. kasih lihat. Ya emang harus rasain sendiri. Lo lihat aja banyak kok testimoninya di vrjourney.indo ini. Iya, Banyak. banyak. Lo kaji, lo pelajarin, lo lihat deh ntar ekspresi orang-orang. Ya Allah. Iya. Ya. Nggak ada yang dibuat-buat Tapi gitu. Pak, emang. Pak Dery Emang post nangis dulu gitu. dong Pak yang kemarin Pak. Enggak Yang masalahnya. Bapak nangis. Enggak, maksudnya boleh diatur enggak? Muka nangis gue kayak jelek banget. Iya. Ya nanti keliling-keliling kita Iya dong, rekam rekam. lagi. Iya, siap. Tapi kemarin udah nangis masih nangis lagi ya nih dia. Kalau udah ngomongin Rasul mah Oh, ya Masya Allah, Masya bro. Allah. Iya kan? Iya, siap. Uang duit 1 miliar ketimbang inget kecintaan gue pada Rasul. Aduh. Nangisnya tuh ya minimal ya Rasul dulu baru uangnya juga sih. Kita tunggu di sana ya. Ya, kita tunggu. Informasi lebih lanjut cek aja di bawah nih. Oke, thank you. Kita kasih solusi.